gitu. Bentar, emang ada dosa baik? Bohong yang ketiga apa? Silakan. Kenal 105 orang yang berbohong berdusta sesungguhnya mereka. Ya sudah, sudah. Ya? Yang ketiga apa? Berarti, yang ketiga apa? Berarti nabimu beriman nggak di situ? Yang ketiga apa? Oke. Tadi perang, kemudian istri. Yang ketiga apa? Ini dengarnya teman-teman. Ini memang seperti inilah ajaran-ajaran mereka teman-teman. Oke. Yang ketiga katanya boleh berbohong. Dalam konteks apa? Mendamaikan orang yang dalam perselisihan. Yang ketiga apa? Silakan. Itu gua udah jawab. Oh, oke. Jadi ketika ada orang berjanji bermusuhan, si A berniat ingin membunuh si B berniat membunuh si A, dan akan mendatangkan mudarat musibah yang besar tentang keadaan itu. Islam hadir mendamaikan, datang ke si A. Si B mengatakan dia telah memaafkan kamu. Dia mengaku salah atas semua ini. Bisa nggak kamu memaafkan dia? Si A mengatakan bisa aja, yang penting dia serius. Nah, lalu kemudian umat Islam datang lagi ke si B. Si B mengatakan si A itu sebenarnya baik loh samamu. Dia itu sebenarnya cinta samamu, sayang samamu, dan dia menginginkan ini perdamaian. Ah betul, kalau memang dia mau damai, aku boleh-boleh aja. Akhirnya apa terjadi? Damai. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Tiga hal ini. Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Bentar, saya boleh nanya dulu. Bentar, sabar. Oke, sabar, aku tanggapin dulu. Silakan. Ya. Bang Zuma sampaikan bahwa untuk mendamaikan seseorang dibangun dari atas kedustaan. Untuk mendamaikan kan? Juga di atas dasar kedustaan dan kebohongan. Kira-kira menurut Bang Zuma, kedustaan itu atau kebohongan itu sekali waktu nggak akan bisa terbongkar atau gimana? Yang penting dia sudah berdamai kan? Yang penting teman-teman ya. Yang penting dia sudah berdamai. Zuma nggak mikirin ke depannya seperti apa. Zuma apa yang ke depannya? Seperti apa? Kedepannya apa? Kedepannya apa? Kedepannya apa? Kebohongan, Bang Zuma. Yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita tutupin, Bang Zuma, pasti akan kebongkar. Pasti akan kebongkar yang namanya kebohongan. Gitu loh. Lu nggak pikir ke depannya. Aduh gimana dia ajaran pembohongan seperti ini. Sekarang saya boleh balik. Juga diajarkan boleh berbohong. Sekarang boleh saya. Disuruh pilih saya sama pilih mana? Sekarang boleh saya balik nanya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan atau kejujuran? Dia pilih kejujuran tapi ngajarkan kebohongan. Oke. Boleh saya balik bertanya? An-Nahl 105 jelas sekali. An-Nahl 105 jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang-orang pembohong pendusta adalah orang-orang tidak beriman. Jelas. Boleh saya balik nanya? Itu nggak beriman karena mengajarkan pembohongan. Hostnya sibuk sendiri. Hostnya lagi nyusun skripsi kah? Oh iya. Diam. Dari tadi hostnya. Moderator. Diam dong. Gantian. Bentar dulu. Ya, jangan dibiarkan komelnya ini. Silakan. Saya tanya dulu dia. Ditanya dulu dia bisa ditanya enggak? Bentar bisa silakan. Pembohong pendusta. Al-Baqarah 10 sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya wajar Nabi Muhammad diracun dapat azab karena mengajarkan kebohongan. Iya, terserahmu. Ya, kan? Sekarang saya boleh balik tanya. Jelas sekali. Gantian kan? Fatul Gurunda. Oke, saya balik tanya. Kenapa di dalam kitabmu itu dikatakan di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Coba. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia menjadi melimpah-limpah. Kenapa dalam kitabmu dikatakan begitu? Artinya di mana dusta semakin banyak, di mana bohong semakin banyak, di situ semakin melimpah-limpah kemudian kasih karunia. Makanya Paulus dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam dustaku di Filipi 1. Sabar dulu. Saya belum selesai, Bang. Di dalam Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga kau beritakan Yesus, baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Pertanyaan saya, kenapa dalam agamamu di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah? Silakan. Aku jawab. Di mana
mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kamu tahu enggak, kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menebus apa? Saya tidak tanya itu. Dan benar, jawabannya di situ. Itu menebus Saya apa? tidak nanya itu. Artinya di Kristen, artinya di Kristen, artinya di Kristen boleh semakin banyak. Dengar. Tadi jawab aku nggak motong. Dengar. Dari tadi kamu jawab aku nggak motong. Dengar. Tabahkan hatimu. Dengar pertanyaan saya. Bukan tabahkan di sini. Beri saya kesempatan untuk jawab. Artinya kalau kau mengatakan Yesus datang, berarti Kristen bebas berbohong dengan segala hal kan? Boleh berdusta dalam segala hal. Kasih Di waktu Kristen. saya untuk menjawab. Artinya berdasarkan kitab saudara, di mana bohong makin banyak, di mana bohong makin bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah. Berarti dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal, boleh berdusta dalam segala hal, boleh mengelabui dalam segala hal, boleh menipu dalam segala hal. Berdasarkan dalil di mana banyak dosa, di situ karunia melimpah. Di mana banyak bohong, berarti di agamamu melegalkan semuanya boleh berbohong dalam segala hal. Tidak, aku jawab silakan. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Ya. Kamu diam ya. Iya. Aku jawab. Kamu diam. Iya. Kamu diam. Makanya Yesus bilang Zuma, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya benar. Berarti Yesus datang. Berarti Yesus datang membawa. Berarti Yesus datang. Jangan dipotong. Saya tanggapi. Berarti kan ditanggapi. Kau juga tadi menanggapi. Tadi juga kau menanggapi. Belum selesai jawabannya. Udah. Belum selesai dong. Iya. Gimana sih kamu dari tadi ngomong jawab pertanyaan saya, aku nggak pernah motong. Gitu loh. Karena saya masuk akal. Jawaban saya masuk akal. Ini jawabanmu nggak masuk akal. Katanya, iya, tapi setidaknya kasih kesempatan saya untuk menjawab dulu. Selesaikan saya untuk jawab. Ya sudah, silakan kamu jawab. Yesus datang kepada orang yang semakin banyak berbohong. Yesus tidak datang kepada orang jujur. Yesus datang kepada para pembohong. Makanya Kristen berbohong dalam segala hal supaya Yesus datang kepada mereka. Lanjut. Makanya dengerin kalau aku jawab. Jangan ngerocos di situ. Jangan ngerocos. Dengerin aku jawab. Gimana kamu mau tanggapi? Kamu belum dengar semua. Aku jawab. Ya udah, gimana? Oke, jawab. Gimana? Gak usah cengeng. Udah jawab. Tadi kamu mengatakan Yesus datang kepada orang pelaku dosa kan? Berarti semakin banyak berbohong, semakin datang Yesus. Diam. Makanya diam. Ya, silakan. Makanya diam dulu dong. Makanya Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya, berarti semakin banyak berdosa, semakin diselamatkan, betul? Jangan dipotong dong, semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan, betul? Ini memang dasar, Blon. Ini diskusi kayak begini. Ini nggak berilmu ini. Katanya guru. Semakin berbohong, semakin diselamatkan, betul? Karena nggak ngerti cara diskusi. Ini yang katanya. Gak usah nangis, gak usah cengeng, jawab. Bukan nangis, tapi membuktikan kualitas gurunda kalian. Seperti ini cara berdiskusi. Hah? Kualitasnya seperti saya ini. Saya menanggapi jawabanmu lu. Saya tanggapi jawabanmu. Aku belum selesai menjawab. Kamu udah menanggapi. Belum selesai. Belum selesai. Kau kayak orang kena stroke menjelaskan lama kali. Lama kali gimana? Kamu menjelaskan pertanyaan saya dari Sabang sampai Merauke. Aku nggak potong. Saya ilmu yang saya sampaikan. Dari Sabang aja kamu udah potong. Saya ilmu. Kalau kau itu nyocok. Coba mana jawabannya? Silakan. Saya diam, silakan. Kamu ngerocos, bukan ilmu. Silakan. Astagfirullah. Kamu kan kasih 2 pertanyaan sama saya tadi. Kamu juga udah bahas tentang berbohong dalam segala hal, perkataan Paulus dalam kitab Filipi. Jelas sekali aku mau jawab pertanyaan kamu. Makanya di mana dosa semakin banyak itu kasih karunia Allah melimpah atas itu. Karena apa? Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nggak seperti Bang Zuma ngaku-ngaku benar, ya kan? Makanya nggak dapat selamat Bang Zuma, karena ngaku-ngaku benar.
Makanya kasih karunia itu berlimpah kepada siapa? Kepada orang-orang yang diselamatkan Yesus. Akibat apa? Pelanggaran dosa. Itu yang Jawab. dilakukan. Oke, sekarang begini Juma. Bentar. Saya tanggapi. Saya tanggapi dong. Saya tanggapi. Ingat, saya tanggapi. Berarti di dalam agama Kristen, semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan Yesus. Karena Yesus datang menyelamatkan orang pendosa. Nah, jangan kau berdusta, jangan kau berbohong. Semakin berbohong, semakin diselamatkan. Semakin banyak Kristen berbohong, semakin Kristen berbohong dalam segala hal, semakin diselamatkan Yesus. Betul? Sudah? Ya, betul tidak? Aku jawab. Ya, betul. silakan. Nggak Betul. betul. Lah, katanya Yesus datang karena Juma, mencari orang berdosa. Katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Aduh, katanya Yesus datang mencari orang berdosa. Tidak datang kepada orang yang benar. Makanya dalil kitabmu itu, di dalam kitab Romamu itu diterangkan, di mana, dengar, jika seorang berbuat dosa, dengar, jika seorang berbuat dosa, dan semakin banyak berbuat dosa, dosanya bertambah banyak, kasih karunia semakin melimpah. Diam dulu. Kamu sendiri yang mengatakan, Yesus datang bukan kepada orang yang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Nah, dalil kitabmu, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia melimpah. Artinya Kristen itu dibolehkan berbohong dalam segala hal supaya Yesus makin datang. Di mana Kristen makin banyak melakukan dosa, maka di situ kasih karunia Yesus semakin berlimpah-limpah. Oke, udah ya, aku jawab. Aku jawab ya. Oke, aku jawab teman-teman ya. Oke, inilah fakta membuktikan kebotolan Zuma teman-teman ya. Kebotolannya Zuma di sini terbukti teman-teman ya. Zuma, kamu tidak tahu, Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia cuma sekali doang. Ngerti tidak kamu? Cuma sekali doang. Jadi kalau Kristen berbohong, dosa apapun yang kau lakukan jika kamu percaya sama Yesus, kau diselamatkan. Nah, itu maksudnya, artinya di Kristen bebas melakukan dosa apapun. Orang yang berdosa. Artinya di Kristen, bebas melakukan segala dosa, betul? Artinya dosa manusia telah ditebus. Iya, di Kristen bebas melakukan dosa, betul? Dosa manusia yang telah ditebus, itu artinya orang Kristen bebas melakukan dosa, betul? Tidak ada di dalam keterangan Bible. Tadi kau mengatakan itu. Tadi kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan tadi, Bung. Halilintar. Kamu sendiri yang mengatakan. Boleh berbuat dosa. Silakan. Yohanes di dalam kitabmu diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 itu jelas dikatakan. Dikatakan, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Di mana data di dalam Bible kami diperintahkan untuk melakukan dosa? Di mana perintahnya? Dalilnya sudah sangat. Di Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan kita, bahkan memerdekakan dari kuk penghambaan. Mana perintahnya dalam Bible? Itu perintahnya. Dosa. Mana? Kolose 2 nomor 16. Jelas. Jangan lagi kau mau diatur. Jangan lagi mau diatur tentang larangan makan minum. Semuanya boleh.
Mana perintahnya kami boleh melakukan salah dan dosa dalam Bible? Silakan. Lalu kemudian di dalam Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin, dengar, di mana dosa semakin banyak, di situ karunia Tuhan makin berlimpah. Mana perintahnya? Mana ajarannya? Supaya kasih karunia, dengar. Di Kristen supaya kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, maka orang Kristen harus melakukan banyak dosa. Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Jelas tertulis di situ. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Mana perintahnya? Kamu mau nggak? Mana itu dijelaskan udah. Pertanyaan dalil saya, kitabmu. di mana dalilnya? Di mana datanya dalam Bible? Kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Tidak diperintahkan boleh berbuat dosa, tapi dikatakan di mana dosa semakin berlimpah, di mana dosa semakin melimpah, di mana dosa semakin banyak, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya melakukan bohong dusta? Filipi 1 nomor 18. Dasar memang nggak ada. Filipi 1 untuk menipu demi untuk mengajarkan Yesus. Oke? Filipi 1:18, kamu boleh menipu orang, kamu boleh mengelabui orang demi untuk kejayaan Yesus Kristus. Oke, Juma, kamu buktikan sama saya, Juma. Di mana datanya dalam Bible ditulis kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Monggo. 1 Korintus 11 nomor 1. Apa bunyinya itu? Silakan. Paulus mengatakan kepada Kristen, jadilah teladanku, jadilah teladanku. Aku Paulus harus kau teladani. Paulus mengajarkan Filipi 1:18, kamu mengajarkan tentang Yesus Kristus dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu ucapan Paulus. Ya, kan kau harus meneladani. Kau harus meneladani Paulus. Mana perintahnya? Diperintahkan dalam Bible kami boleh berbuat dosa. Itu pertanyaan saya. Mana? Ada Filipi 1:18. Apa perintahnya? Boleh memberitakan Yesus dengan cara berbohong. Mana perintahnya, Juma aku tanya. Boleh. Dalilnya di mana perintah dalam Bible? Filipi kami boleh melakukan 1:18. dosa. Boleh berbohong, boleh mengelabui, boleh menipu, boleh berpura-pura demi untuk melakukan pengajaran tentang Kristus. Juma ini ketahuan botolnya, teman-teman. Saya kasih dalil padahal, saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Saya sudah kasih dalil. Kemudian di Roma 5 nomor 20. Di mana kemudian dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Dan kau mengatakan Yesus datang untuk orang berdosa. Gua pegang Bible. Mana datanya? Ya silakan. Silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda bacakan. Silakan. Silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan. Di mana datanya di dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Oke, baik. Di mana di dalam kitab kami boleh berbuat dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. 1 Yohanes 1 nomor 1 dan nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Oke, apa bunyinya? Ya kamu katanya punya Bible. Katanya punya Bible. Kita akan lihat, teman-teman. Apakah di situ ada perintah buat orang Kristen boleh melakukan dosa? Perintah boleh melakukan dosa, teman-teman ya? Silakan. Oke, teman-teman. Oke, kita buktikan, teman-teman. Baik, teman-teman. Aku off kamera, teman-teman ya. Oke. Kita lihat, teman-teman. Loh, kok macet? Yohanes berapa, Bang Juma? Kamu merah. Bentar, sabar.
Tenang kalian. Aduh, tadi nyerocos kencang kali. Juma. Kodong, Oke, 1 kasihan Yohanes ya berapa Kodong. Bang Juma? 1 Baru Yohanes. bertanya. Baru bertanya Kodong. 1 Yohanes berapa? kasihannya. Iya, 1 Yohanes berapa? Waduh, kasihan sekali. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 Ayat nomor 2. nomor 2. Oke, teman-teman. Nomor 1 nomor 2, nomor 1 nomor 2. Oke, nomor 1 nomor 2 teman-teman ya. Dengerin baik-baik teman-teman ya. Aku baca ya. Aduh, keren kok ini Juma ini. Aduh. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahkan dikatakan kamu jangan berbuat dosa loh. Lanjut. Terus lagi, aku baca lagi ya. Supaya kamu jangan berbuat Ya. dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat ya. Namun jika seorang berbuat dosa, oke? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus? Kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mana di situ perintahnya kami berbuat dosa boleh? Mana? Mana? Dasar. Itu legalitas. Itu legalitas untuk orang Kristen melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa apapun ada Yesus yang mendamaikan segala dosa Kristen. Bahkan bukan hanya dosa Kristen, bahkan dosa dunia. Betul? Betul. Betul. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Ya, mana perintahnya dongok. Dah. Sudah istirahatkan orang ini, istirahatkan. Dah. Kamu sudah malu. Sudah malu. Jadi teman-teman, di Islam itu 3 hal tadi. 3 hal ini itu dilakukan semua oleh manusia di atas muka bumi ini. Apalagi Kristen, di mana di Kristen dikatakan di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi semakin banyak berdosa, semakin bertambah kasih karunia. Dan tadi kita lihat dia sendiri yang baca 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Bagaimana mereka punya dosa sebesar apapun. Bayangkan aja, bukan hanya dosa mereka, dosa dunia. Dosa dunia. Jadi dunia ini mau diajarkan berdosa semuanya itu tak masalah. Ada Yesus yang mendamaikan. Jadi kita secara manusiawi boleh berhidup seperti binatang, boleh hidup seperti apapun berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena Yesusnya itu mendamaikan dosa, bukan cuma dosa orang, tapi dosa dunia. Jadi tak ada lagi kemudian hal-hal yang dilarang di dalam agama mereka. Dan memang Paulus mendikte begitu. Kolose 2 nomor 6 sampai seterusnya, Galatia 5 dan seterusnya, Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya, Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya. Kemudian 2 Korintus 10 nomor 15 dan seterusnya. Itu perintah-perintah kemudian bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Itu semuanya perintah. Itu perintah semua tuh. Jadi kalau 3 hal ini tadi itu lumrah. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, kemudian menang dalam perang. Itu adalah sesuatu hal yang sudah terbiasa. Selain daripada itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau di agama mereka, jangankan berdosa yang berdosa hal seperti itu, untuk memberitakan Yesus aja dengan cara mengelabui itu dibolehkan. Filipi 1 nomor nomor 18. 18. Itu saudara-saudara. Iya. Tapi Jadi boleh menarik lu segala ayat yang berundang di 1 nomor 18. Masa Iya, ngabarin kenapa? Kristus dengan maksud palsu dibolehin? Ya itu dia. Itu memang sudah jadi aturan dalam kehidupan agama mereka. Makanya mereka mengambil istilah-istilah Islam itu karena memang dibolehkan, bukan sudah, memang dibolehkan. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Tadi kita sudah buktikan kan kepada si roh kematian
bagaimana Betul. Paulus itu adalah Kristus. Itu udah jelas itu. Jadi orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu siapa lagi? Yang disesatkan oleh Paulus Kristus. Tadi dia mencoba menipu dengan mengatakan, apa bahasa Yunani daripada Kristen? Apa kata tadi dia? Kristianos tadi. Kristianos. Ternyata original teksnya apa? Kristus. Udah saya Kristus. Berarti penipu. Penipu, dongok, tolol, bahlul. Itulah dia, si jahil. Sok merasa pintar, tapi dongok. Kenapa demikian? Karena mengikuti Paulus yang adalah Kristus palsu tersebut. Gitu teman-teman. Peri Cuawa, buka kameranya dulu. Selamat pagi menjelang kameranya siang dulu. Bang Suma, semuanya Godian. Halo, buka kameranya dulu, Bung Peri Cuawa. Kalau Suma dia takut sama saya, nggak tahu ya. Kenapa dia takut? Nggak Sama ada, saya. nggak pernah Gurunda takut. Buka kameranya dulu, Peri Cuawa. Udah nggak usah framing-framing Heran dari ini sawah. Suma takut sama jalan yang lurus ya. Karena saya tahu dia suka bohong-bohong. Mau mana dia? Pelanggaran. Dia sudah lari dia. Dia takut sama saya, nggak tahu ya. Ngapain takut sama lo? Ngapain takut sama... Dia sudah instruksikan jangan pernah naikkan saya kepada api. Wah. Kamu baru tahu ya, Goldian? Kamu baru tahu? Dia sudah bilang jangan pernah. Karena lo naikkan- muter-muter. Karena lo kemana-mana. muter-muter apa? Memang dia itu sudah ketakutan dia. Kapan Gurunda takut? Ya itu buktinya dia ndak mau hadapi saya. Enggak, karena lo muter-muter. Iya. Kenapa muter-muter? Memang dalilnya ada kok. Apa dalil lo? Ya, dalilnya yaitu apa? Sampai kiamat kamu menyekutukan Allah. Di mana umat Islam? Menyekutukan Allah. Bukankah cuma Allah yang menghapus dosa? Di mana? Di mana? Di mana? Kenapa cium batu hitam bisa hapus dosa? Mana tunjukkan dalilnya bahwa cium batu hitam? Wudhu pun juga menghapus dosa ya. Tunjukkan Ibrahim Ini mengajarkan itu. sebabnya Gurunda nggak mau lagi. Karena Gudal yang Coba ditanya Gurunda itu tunjukkan aja. Ajaran Hei, Ibrahim. udah diterangkan Cium batu hitam jutaan tidak kali. dosa. Kau itu Coba aja kamu pertanyaanmu. Oke. Nah, kamu Oke, tunjukkan. oke. Ibrahim pernah mengajarkan cium batu hitam. Oke. Sampai kiamat kamu tidak bisa tunjukkan. Kita bahas Makanya kamu terkait turunkan jalan saya. lurus. Jalan lurus kita bahas tuh sesuai dengan namamu pengikut jalan lurus. Pertanyaannya muncul kemudian. Jalan lurus menurut Yesus menuhankan dirinya atau merasulkan dirinya? Jawab. Jawab dulu, mana ajaran Ibrahim cium batu hitam bisa hapus dosa? Nggak Oke bisa, teman-teman, sebelum nggak bubukin bisa. si jalan lurus Nggak ini, bisa si tapir dia. tep-tep layarnya yang kenceng dan posting ulang ya. Tidak bisa. Supaya dia. akun Gurunda juga nggak tumbang. Tidak bisa dia. Tidak bisa. Salahnya kamu turunkan saya. Tidak Tidak ada bisa dia, teman-teman. Cium batu hitam bisa menghapus dosa, kecuali Jalan Muhammad. lurusnya mana? Jalan lurusnya Bro, mana? tunjukkan dulu ajaran Ibrahim. Menurut Kamu kan Yesus, dikatakan ikuti jalan agama lurus Ibrahim yang itu lurus. apa? Pertanyaan saya buat semua dan Mendudukkan kawan-kawan. kemudian, Mana ajaran mendudukkan Ibrahim, cium batu kemudian hitam bisa dia berdosa? itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jalan lurusnya yang mana? Mana Jawab. ajaran Ibrahim bahwa cium batu hitam? Itu intinya dari ajaran Islam. Kalau tidak berarti menyekutukan Allah. Dosa besar tidak bisa diampunikan. Makanya bertobatlah. Bertobat. Kenapa? Itu bukan ajaran Ibrahim cium batu hitam bisa hapus dosa. Belum lagi kalau huruf sijah dapat pahala. Waduh. Dan Itu dosa besar itu. Menyekutukan binatang Allah. ini diturunkan aja. Ini, aduh. Enggak, bentar dulu Binatangnya Peri. Ya. Kenapa kamu Binatangnya harus diturunkan. di sterilin? Ngapain? Kejang-kejang Kamu dia. kayak gitu, kejang-kejang. Enggak pernah tenang kayak Tuhanmu. Mana ajaran Nabi Ibrahim kemudian menggantung biji zakar di atas salib menebus dosa. Di mana ajaran nabi-nabi di dalam kitabnya Yahudi menggantung biji zakar di atas salib menghapus dosa. Kalau di kita Keluaran 29 nomor 14
Yosua 6, nomor 7, nebus dosa dengan cara mencium batu. Udah jelas itu ada. Nah, menghapus dosa dengan menggantung batu sakar, mana dalilnya? Mana ajarannya? Kolose 2 nomor 9, jelas batu sakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Yang menebus dosa Kristen adalah batu sakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Nah, pertanyaannya, mana Nabi Abraham mengajarkan keturunannya menebus dosa dengan cara menggantung batu sakar di atas salib? Tidak ada. Begitu. Jadi pengikut jalan bengkok yang tadi itu, memang saya wanti-wanti jangan naikkan dia penghujat yang tidak ada ilmu, tidak ada gunanya. Aduh, Oten kira-kira ada nggak ya Oten yang nggak longor? KRK, si virus sableng, terus pengikut jalan bengkok, astaga naga di surga papa. Susah teman-teman ya memahami logika dan nalar Oten ketika berdialog. Kalau nggak kabur-kaburan, kayak tadi manusia yang dianggap Tuhan, kan dia suka kabur-kaburan. Kalau nggak pakai otak. Aduh. Ngaku sekolah, ngaku S1, S2, S3, S-teler, tapi masih nyembah manusia. Terus pertanyaan Ferry tadi tentang batu zakar batu hajar aswad menghapus dosa. Jangankan batu hajar aswad, wudhu juga menghapus dosa. Host, sambil nunggu Oten naik, gue yang jelasin, jadi gue nggak nganggur jadi patung berhala, ntar gue disembah sama Oten. Silakan, tak tunggu. Ntar. Oke, buat open cam juga lah ya. Oke. Biar kompak. Yang saya tuh penikmat debat sebetulnya ya. Tapi kalau kita lihat memang kebaikan hati Gurunda Zuma ini kan. Oh, ini ada tamu nih. Oten bukan? Biar nggak ini. Biar cepet aja waktunya. Silakan dulu host. Bisa apa host? Oke, selamat siang Badawa nikah Kristen Muslim. Iya. Muslim bang. Wah, cari Oten bang, kenapa naik dulu? Kalau gitu, Sorry. saya lanjutkan ya. Oke Ya, bang, tap-tap di bawah ya bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya teman-teman yang bergabung sambil nunggu Oten, jangan lupa tap-tap layarnya yang kencang. Kita satu emin dulu ya supaya Komal kita kuat dan akun-akun di sini nggak ada yang ketombang. Jangan lupa follow juga narasumber yang ada di sini. Silakan posting ulang, semoga para coten-coten datang. Iya, saya tadi nggak tahan ya, teman-teman tahu lah. Kelasnya Gurunda Zuma tuh nggak perlu dibantu, cuma sayanya aja nggak tahan. Karena Gurunda Zuma dengan kesantunan, nilai-nilai etika debat dipakai. Nah ini nggak bagus tadi tuh semuanya ya. Karena pertama melakukan red herring lawan bicaranya. Kedua strawman. Apa yang tidak Gurunda katakan lalu seolah-olah Gurunda mengatakan itu. Dan jahat framingnya. Sampai dibawa Nabi Muhammad kena azab lah. Wafatnya diracun. Enggak. Paulus lo yang ngayan itu malah. Aduh. Ketika peristiwa itu terjadi, Assalamualaikum Bunda semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aku kira Oten kak. Bukan ya lanjut Allah. dulu ya, sebentar Iya. Kak. Sebentar ya, standby dulu ya. Aku pengen coba sharing dengan teman-teman di bawah ya. Oke, Oke, tunggu dulu. Satu putaran, udah rindu juga aku lama nggak ketemu Goldian dan Gurunda Zuma. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, daging yang diracun, satu sahabat mati itu seketika. 4 tahun sesudah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW
masih melakukan aktivitas, bahkan memimpin peperangan ketika Islam diperangi. Beda dengan ini kalau pukulan balik loh. Saya ingat banget itu Goldian bilang, setiap fitnah yang dilemparkan kepada Al-Quran atau kepada Nabi, maka Bible akan pasang badan. Artinya pasang badan apa? Di situ akan ada untuk mirroringnya. Yesus hanya setetes anggur oplosan, langsung metong dia. Nah ini kalau mau main abu nawasan, ya kan? Terus kedua, tentang dibolehkannya berbuat dosa dalam 3 hal. Lalu dia bandingkan dengan Al-Quran. Tidak, konteksnya aja jelas loh. Text and konteks. Konteksnya dibolehkan itu dengan kata kecuali. Tadi udah dijelaskan panjang lebar, ya. Tentara komandan mana? Komandan mana yang tidak akan menerima saya, seorang muslim? Komandan Amerika, komandan Rusia, komandan Ukraina, komandan manapun yang tidak akan menerima saya ketika dalam interview. Kalau kau masuk dalam pasukanku, ketika kau ditangkap, kau akan bicara apa? Tidak akan bicara apa-apa. Disiksa kau, dipukuli, direndam di dalam air dingin, air es, tengah malam. Ditanya, di mana pasukanmu, apa misimu? Kau jawab apa? Tidak akan saya jawab. SSM, setia sampai mati. Itu kan berbohong tuh. Tapi komandan mana yang tidak akan menerima saya? Dibanding ada tentara OTEN ketika ditanya, oh saya harus jujur, harus jujur, harus jujur. Itu logika loh. Ini kejujuran ya. Saya yakin itu orang nggak jujur atau belum punya istri. Dalam pernikahan saya yang baru-baru 3 bulan, istri saya lupa saya masak kepedesan atau keasinan. Lalu sambil marah, lagi lapar, capek pulang kerja, saya agak ngelempar tuh piringnya. Bisa masak nggak sih lu? Tuh, bahasa kemarahan. Manggilnya lu sudah. Saking marahnya itu. Kenapa nggak bisa dibilang, aduh lagi agak nggak enak ini. Nggak bisa kemakan semuanya. Lidahku lagi pahit. Berbohong itu. Tapi jangan di framing pernikahan Islam berdasarkan kebohongan. Nggak gitu. Rukun dan syarat nikahnya tidak seperti itu. Ini case. Dalam sebuah kasus, istrimu yang bekerja 24 jam, malamnya kau pakai juga, itu punya hak untuk tidak dikasari, tidak disakiti, hanya gara-gara kelebihan cabai apa kelebihan garam. Kemudian ada 2 sahabat yang masing-masingnya bisa didamaikan, nggak saling bentrok, apalagi saling metong-metongan. Tapi dari semua itu, kalaupun tidak dijalankan, juga nggak masalah. Silahkan kau maki-maki istrimu ketika masakannya nggak enak, ketika setrikaannya nggak mulus. Silahkan. Itu namanya cuma sunnah yang tidak wajib banget. Yang wajib banget itu tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah anak orang, tidak menyembah makhluk. Itu nggak bisa ditawar-menawar. Tidak ada kecualinya. Engkau boleh tidak menyembah Allah kecuali anaknya Maria. Nggak ada, nggak akan pernah ada. Nah kemudian ini juga udah sering berjuta-juta kali kelasnya recehan. Kalau masih tanya kenapa batu hitam penghapus dosa. Sudah dijelaskan berulang-ulang. Kalau saja benar hanya batu hitam Hajar Aswad penghapus dosa, saya kesian dong. Saudara-saudara kita yang nggak mampu naik haji atau umroh, itu kasihan dong, nggak pernah nyium. Bahkan rukun dan syarat sahnya haji tidak ada disebutkan wajib mencium batu hitam, nggak ada. Makanya pelajari ilmunya. Itu hanya media, yang mengampuni tetap Allah. Sama seperti Yesus mengampuni wanita pendosa walaupun ayat-ayat itu diragukan.
Pergilah engkau, dosamu sudah diampuni. Ada yang mengampuni, bukan Yesus yang mengampuni. Kalau Yesus kan dosamu sudah aku ampuni. Jadi itu semua cuma media. Medium itu tunggal, jamaknya media. Mediumnya apa penghapus dosa? Ketika berzikir memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Ketika badan kita meriang panas, kita sabar, tidak mengeluh, tetap sholat walaupun dengan cara duduk, walaupun dengan tayamum karena nggak boleh kena air misalnya. Ketika kena panas badan, meriang, bersabar, itu medium. Yang menghapus dosa siapa? Allah. Hambaku tetap bersabar ketika sedang kuuji dengan sakit. Kemudian berpuasa, sholat dan sebagainya. Bahkan seorang PSK turun ke sumur, ambil air dari sepatunya, naik lagi diberikan kepada seekor guguk yang nyaris metong karena sekarat, dosanya diampuni Allah. Itu semua media. Gak ada. Kalian itu berkontradiksi. Penghapus dosa itu pertobatan. Yesus sendiri mengajarkan pertobatan. Tiba-tiba pengarang-pengarang gospel di Yunani mengatakan bahwa dosa hanya bisa dihapuskan dengan tumbal darah manusia. Ini pagan murni nih, pagan. Lanjut, standby. Oke, terima kasih ilmunya Ustadz Tunggul. Aku singkat gini, Ferry Swawah kan bilang Ibrahim nggak pernah mengajarkan syirik bawa batu sebagai penghapus dosa. Enggak. Jangankan batu, air saja bisa menghapus dosa bagi umat Islam. Satu lagi, sedikit aja. Ini di bawah nih si Ferry Sawah ya, pengikut jalan lurus. Dia nulis buat aku, siaga bencana, bunuh cicak dapat pahala. Itu syirik. Salah, tidak. Syirik itu menduakan Allah ya. Contohnya kau menyembah anak Maria, itu syirik. Meminta kepada kuburan itu syirik ya. Meminta selain kepada Allah. Bunuh cicak dapat pahala. Ini udah aku jawab ini dalam perdebatanku dengan Ferry Sawah. Ya betul, bunuh cicak dapat pahala. Sementara engkau bunuh anak Maria dapat Tuhan-Tuhanan. Lanjut, host. Oke, gini. Blok Oten, dengerin. Simple banget di dalam Islam. Jangankan mencium batu Hajar Aswad jauh-jauh ke tanah suci. Gua wudu pakai air itu ngapus dosa. Baca zikir subhanakallahumma wa bihamdihi, ada hadisnya 99 kali ngapus dosa. Jadi itu hal-hal kecil, hal-hal minor yang kita lakukan sebagai penghapus dosa, menggugurkan dosa-dosa kita. Pertama. Kedua, berbohong tentang 3 hal. Viro sableng, dengerin. Kenapa diperbolehkan? Karena Nabi Muhammad pinter. Yang diucapkan itu wahyu Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Salah satunya apa? Berbohong ketika berperang. Nah, gobloknya, kalau semisal Oten perang, ada musuhmu tanya. Saat itu datang mau menginvasi tempatmu. Berapa pasukan? 1 juta. Terus panglima pasukannya tanya, kau bawa musuh berapa? Kau bawa pasukan berapa? Kau jujur, hanya bawa 100.000 orang. 100.000. Ya bonyok, dihabisin, lo kalah perang. Sebab apa? Lo nggak pakai otak. Otak lo nggak lo pakai. Kalau Nabi Muhammad kan pinter. Dia komandan tempur. Dia panglima perang. Nggak pernah suruh muridnya, suruh sahabatnya jual jubahnya untuk beli pedang. Nggak. Karena nggak kere. Nggak mau kondo. Gitu ya. Terus. Berbohong kepada istri. Ada konteksnya. Nah, ini nih. Kenapa banyak pernikahan dari teman-teman Oten nggak awet? Karena tuntunannya nggak jelas. Kalau istrinya misal diranjang nggak sedap gitu-gitu. Lo jujur, marah istri lo. Masakan istri lo asin. Lo jujur. Itu bikin rumah tangga renggang. Tapi kalau dalam Islam, kita bisa mengupayakan agar hati istri kita terjaga. Kenapa? Pakai akal, bos. Pakai akal. Karena Islam agama akal. Afala ta'kilun, afala tadakarun.
Ingat? Paham bukan? Terus mendamaikan orang yang bertikai. Lah, lu bilang ajaran lu ajaran kasih. Orang bertikai lu biarin. Lu biarin. Kalau Islam enggak. Agamanya enggak hanya omon-omon seperti partai politik. Islam bukan partai politik, tapi agama. Dinul yang menjaminkan keselamatan dengan apa? Aksi-aksi nyata. Kalau kalian kan omon-omon lip service doang. Ya itu yang dilakukan junjunganmu, Oten. Kan gitu ya? Islam enggak. Ada action. Kenapa ada sabda Nabi? Hablu minallah, hubungan baik kita kepada Allah. Dan hablu minannas. Nah itu yang diajarkan Islam. Islam bukan partai politik. Omon-omon saja. Oh iya, Stefanus, sebelum kamu melihat anak manusia datang untuk kedua kalinya lagi, kamu tidak akan mengalami maut. Nunggu dia tuh. Mana ini? Mana ini? Nggak ada Halilintar. Enak aja. Sini, Kristen. Nah, ada Darel nih. Darel, selamat siang. Kabur. Aduh. Selain punah, penakut. Tahu nggak? Selain punah juga penakut mereka. Mereka nggak bisa membuktikan bahwa apa yang selama ini dia imani, yang dia dapat dari doktrin-doktrin di rumah ibadah mereka, itu benar. Kenapa di openingku selalu bilang gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Goldian di sesi live Goldian Boy. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kalian semua. Dan jangan sampai kalian terdoktrin oleh doktrin bapak-bapak gereja. Yaitu teman-teman, doktrin yang membelenggu kepalanya, yang dimana ayat secara gamblang ditampakkan ke dalam mukanya. Nggak gitu Bang Goldian. Halilintar. Aduh. S1, S2, S3, STLR masih menuhankan manusia. Nek lu kiper kalau kata Bang Zuma. Oke teman-teman, jangan lupa kita absen-absen ya, lemparin love orange-nya supaya Komal kita kuat, dan kita nunggu coten-coten yang siap untuk diskusi dengan arif dan bijaksana. Tepuk tangan. Nah, ngomongin tentang Nabi Muhammad teman-teman, beda kelas loh Nabi Muhammad sama junjungan mereka. Bahkan ada satu artikel yang ditulis oleh orang Kristen sendiri, Michael A. Hart, the most 100 popular person in the world, 100 manusia yang paling populer dan tokoh dalam sejarah dunia. Dia menempatkan teman-teman Nabi Muhammad sebagai nomor 1. Orang Kristen yang nulis. Kalau kita orang Islam selalu menjunjung junjungan kita, Nabi SAW sudah biasa. Tapi ini ada orang Kristen teman-teman. Apa nggak luar biasa? Albert Einstein nomor Isaac Newton nomor 2. Nomor 3-nya baru Yesus. Karena apa? Nabi Muhammad itu di dalam dunia the wise man, manusia yang bijaksana. Apa yang dia ucapkan selalu dia lakukan, nggak pernah lip service. Ingat ya, itu Nabi Muhammad. Beda dengan coten-coten ya. Aduh, Gurunda takut. Oten-oten Gurunda. Kasihan lihat Oten teman-teman ya. Ayo teman-teman tetap layar dan posting ulang. Oh, apakah RK kabur? RK sudah kabur. Kita ganti dulu temanya ya. Apa kebenaran menyembah manusia?
Silakan, silakan. Nah gini ya, 10 stop sembah orang. Halilintar, halilintar. Ada Kang Bele. Selamat siang Kang Bele. Paling banyak disebut namanya setiap hari adalah Nabi Muhammad. Luar biasa. Mari kita sembah batu. Mari kita sembah buah zakar yang seluruh tubuh jasmaninya sudah kepenuhan ilahi. Jangankan buah zakar. Apa tuh kulub yang hilang pas disunat hari ke-8 itu juga selesai. Goldian. Oh iya. Gue pernah ke sebuah tempat agak terpencil ya. Itu di gerejanya, kaget loh gue. Waktu temen gue bilang, Sam, kalau di negara lu patung Yesus pakai kain nggak? Pakai di hoisnya. Oh kalau di gereja ini enggak, serius lu. Ayo coba kita masuk. Jadi pas masuk itu bener-bener telanjang bulat coy. Halilintar. Terus gue tanya di situ ada orang kebetulan kan, entah petinggi entah bukan. Gue bilang memperkenalkan diri, saya dari Indonesia. Ini saya kaget kenapa fully naked, telanjang bulat. Dia bilang begitu loh. Fully naked. Memang ini yang sebenarnya terjadi. Iya Pak Nugroho juga ngakuin. Ketika jubahnya itu diambil, itu ditelanjangi, jubahnya diambil. Pakaian dalamnya pun itu dicopot semua. Kamu tahu kenapa? Ya sebenarnya sih tahu gue bahwa itu kejadiannya itu seperti itu. Cuma kan buat etika. Cuma gue bilang aja. Kenapa? Gue tanya balik. Karena orang-orang Romawi ketika menyalibkan itu untuk mempermalukan. Nah, mempermalukannya dengan ditelanjangi, dihukum metong pelan-pelan. Terus gue tanya, lu kenapa? Yesus nggak sampai 3 hari udah metong, sehingga prajurit mau matahin kakinya nggak jadi karena udah metong. Wah kalau itu saya nggak bisa jawab. Terus gue bilang, kamu dari ordo mana atau deno mana gitu, gue lupa. Enggak, saya seorang muslim. Kenapa kamu bertanya-tanya tentang hal ini? Karena di dalam Al-Quran ada kisah tentang Yesus. Tapi berbeda riwayatnya. Yesus dimuliakan di dalam Al-Quran. Tahukah engkau siapa yang membela maminya Yesus itu masih perawan? Siapa ya, gue tes. The Jewish, Yahudi bukan. Yang membela maminya Yesus sebagai perawan suci itu cuma satu, Al-Quran. Ada satu-satunya surat dengan nama perempuan, surat Maryam. Maryam atau Maria atau Mary itu maminya Yesus. Gue bilang begitu. Kaget-kaget. Kalau bahasa kita, serius lu coy. Serius lu coy kalau bahasa kita. Gue jawab begini, cius dong gitu coy. Mantap Ustaz, tunggu. Hotelnya mulai punah. Oke teman-teman, dikarenakan Oten sudah mulai punah dan sekarang sudah memasuki waktu duhur, kita cukupkan dulu. Terima kasih untuk Gurunda Zuma dan Ustadz Endun Sudrajat dan teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tap-tap layarnya terus dan follow para narasumber yang ada di bawah ini. Senantiasa ikutin live kita bersama dengan Apologet Islam Indonesia membasmi
para kupar-kupar penghujat laknatullah yang sering buka muncungnya tanpa ilmu membicarakan tentang Islam. Di sini ada beberapa korban tadi, si Roti Kembung ya teman-teman ya, di Batak Berdaya, terus ada Wiro Sebleng, sama siapa tadi? Si Peri ya, yang hanya bisa mutar-mutar kayak Tuhannya gitu ya. Nggak tahu Tuhannya siapa, jangan-jangan Tuhannya gasing, kan gitu ya. Ya udah teman-teman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.